Halo semuanya, saya Rodatul Fitri. Di sini saya sebagai host pengganti dari Biar Paham Podcast. Dan kali ini teman-teman semuanya kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu pemuda yang sangat bertalenta yang ada di kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci, yaitu seorang finalis Indonesia First Model 2023, sekaligus merupakan duta budaya Melayu Remaja Provinsi Jambi 2023. Oke lanjut Igul, kata pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ada baiknya Igul untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digul Azkiar, biasa dipanggil Digul. Umur saya saat ini 14 tahun. Saya berasal dari SMP Negeri 4 Sungai Penuh. Saya Duta Melayu Remaja Provinsi Jambi tahun 2023. Wow, keren sekali ya. Baru umur 14 tahun, tapi udah mempunyai banyak banget prestasi. Ini nih salah satu juru kunci Kabupaten Kerinci dan juga Sungai Penuh. Untuk setelah, boleh nih ya kakak tanya, setelah Igul menjadi seorang duta budaya Melayu remaja Provinsi Jambi, apa sih kesibukan Igul sekarang? Untuk saat ini Digul mempersiapkan untuk ke Jakarta, Ke Jakarta dalam rangka apa tuh? pemilihan Indonesia Test Model. Oh, Indonesia First Model, walau luar biasa sekali. Setelah menang di Provinsi Jambi, nanti kita akan dikirimkan ke Jakarta untuk bersaing atau untuk ikut lomba yang perwakilannya juga dari provinsi-provinsi gitu. Iya, Kak. Oh, keren banget. Nah, kakak mau nanya nih, Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh ini termasuk Melayu nggak sih menurut Igul? Setahunya Digul sih termasuk, Kak. Termasuk. Iya. Wah. Nah, kan ada banyak banget nih budaya yang ada di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh yang berpotensi untuk diangkat agar orang-orang tahu, oh bahwa Kabupaten Kerinci budayanya kayak gini loh, gitu. Dan nanti orang-orang tahu, oh ini dari Kabupaten Kerinci, oh ini dari Kota Sungai Penuh gitu. Apa sih gitu? Contohnya seperti apa gitu, Kenduri Seko. Ya seperti Kenduri Seko, tarian adat Kerinci, rentak kudo. Wow, rentak kudo ini asik nih. Kalau kakak dengar kata rentak kudo itu kaki ini kayak mau goyang gitu kan. Soalnya kan kalau di tempat kalau di tempat kakak itu kan kalau rentak kudo itu tuh kalau di akhir acara itu tuh selalu diputar yang namanya rentak kudo. Enggak hanya di tempat kakak, di luar daerah juga gitu. Nah, Igul dalam mencapai atau berproses untuk mendapatkan prestasi sebagai finalis Indonesia First Model 2023 tentunya tidak mudah, itu kakak paham betul. Tuh gimana sih prosesnya hingga sampai Igul berhasil meraih prestasi yang sangat berharga ini? Mungkin sebelum Digul berangkat ke Jambi, Digul sempat ingin mengundurkan diri karena Digul juga kurang dukungan dari orang tua. Alhamdulillah Digul yakinkan diri Digul bahwa Digul bisa gitu. Iya. Digul bisa dan Digul percaya bahwa diri Digul bisa menjadi duta. Wow, bener banget tuh. Restu dari orang tua itu menentukan bahwa kita sukses atau enggak itu ada di restu orang tua gitu. Ya, Kakak tapi juga alhamdulillah sekarang udah berestu. udah direstu, alhamdulillah. Kakak pun dalam meraih prestasi atau dalam melakukan perjuangan gitu kan, itu tuh restu orang tua itu kalau awal-awal kan kakak mulai kuliah itu tuh sulit banget dapat restu orang tua buat ngikut lomba ini, buat lo ikut pokoknya apapun nih. Karena kenapa? Karena mamanya kakak itu selalu berpikir tuh kayak gini, ya udah nggak usah ikut, kita juga nggak punya orang dalam gitu, pasti yang menang hanya orang dalam. Mama Igul pernah nggak sih ngomong kayak gitu?
Mungkin belum pernah Belum sih. pernah, tapi Iya. kalau kakak itu udah pernah. Nah, jadi butuh beberapa tahun buat kakak meyakini bahwa kakak bisa kepada orang-orang tua kakak. Yang dulunya mama kakak bilang, kamu nggak usah ikut, kita nggak punya orang dalam. Dan saat ini tuh mama kakak kalau ada lomba apapun itu, mulai dari lomba menulis, di bidang komunikasi, seni budaya, itu tuh mama kakak tuh selalu menyarankan kakak buat ikut. Yang dulunya melarang dan saat ini tuh malahan dia yang sangat support untuk kakak ikut lomba gitu. Jadi ini setelah Igul memenangkan finalis Indonesia Best Model, ada nggak sih tawaran-tawaran atau endorse gitu? Untuk saat ini sih belum kan, soalnya Belum. baru gitu. Mm-mm. Mungkin untuk ke depan, insya Allah. Insya Allah. Digul boleh nanya nggak kak? Oh Kan boleh, dari tadi boleh Digul banget. mikir, kok kakak tahu gitu Kerinci, budaya Kerinci. Kakak pernah mengikuti lomba kayak pemilihan gitu, pernah nggak? Oh iya ya, kakak lupa tadi ya mempromosikan kalau kakak pernah mengikuti ajang pemilihan Bujang Gadis Kerinci, yaitu pada tahun 2018 kemarin. Dan makanya, jadi kalau duduk dengan Igul tuh kakak, makanya kakak pasti Igul datang, wow ada finalis nih dari Indonesia Face Model gitu. Makanya kakak sangat bersemangat gitu. Nah, mana tahu kan nanti kakak bisa pakai stempel itu. Jadi Igul kan udah jadi finalis nih. Kayaknya kita tuh perlu nggak sih mengangkat atau mempromosikan budaya Melayu yang ada di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh? Perlu banget kak, soalnya kan Mhm. eh, Kerinci sering disebut sebagai sekepal tanah surga karena keindahan Kerinci luar biasa gitu. Mhm. Kerinci juga merupakan tempat wisata andalan di Provinsi Jambi gitu. Iya, kalau orang wisatawan ke Jambi tujuannya ke Kerinci gitu Mm-mm. ya. Kalau orang ke Kerinci pastinya di Kayu Aro gitu kan, di apa lagi ya? Danau Banyak, Kaco. pokoknya banyak Danau Kaco. Kabupaten Kerinci ini kaya banget dengan sumber daya alam wisatanya. Dan juga Kabupaten Kerinci, Igul tahu nggak sih, Kabupaten Kerinci ini merupakan eh, kabupaten yang mempunyai banyak bahasa karena setiap desa itu bahasanya beda-beda gitu. Tahu nggak sih? Tahu gak? Oh iya. Contohnya aja ya di desa kakak, ke desa kakak kan, dengan desa tetangga itu bahasanya udah beda. Walaupun kakak orang Kerinci, kadang-kadang suka nggak ngerti gitu bahasa Kerinci. Jadi Digul pernah merasa hal yang kayak gitu nggak sih? Nggak ngerti bahasa Kerinci gitu, soalnya bahasanya banyak nih. Iya kak, Mm-mm. pernah. Soalnya kan kita Kerinci kan bahasanya bukan cuma satu tapi Iya, banyak gitu. ha-ha. Banyak kan, ada berapa desa ya? 287 apa 285 ya? Wow, luar biasa banget Luar ya kak. biasa, Iya. dialeknya tuh tentunya beda-beda gitu. Nah, Igul ini nih ya, kakak kan dari desa Tanjung Tanah nih. Di desa kakak ini ada juga desa kakak ini kan tempat ditemukan naskah Melayu tertua di dunia gitu. Perlu nggak sih kita angkat gitu, kita promosikan lagi walaupun orang udah tahu, tapi Iya, branding dari budaya Kabupaten Kerinci itu kita harus bangun, bangun, bangun gitu. Perlu nggak sih menurut Igul? perlu biar teman-teman kita tahu gitu. Em, ini kakak mau nanya nih Igul. Ini kan Igul di ajang pemilihan Indonesia Face Model ini itu umurnya sampai berapa sih? 4 tahun sampai 25 tahun. 4 tahun Sampai sampai 25. 25 tahun. Itu ada tingkatannya atau enggak atau campur gitu? Ada kak tingkatannya kayak Oh, kategori cilik, pra remaja, remaja, dewasa. oh berarti ada 4 tingkatan. Oh, 4 tingkatan mulai dari cilik, pra remaja, remaja sama dewasa. Iya, Apa sih tips
supaya jadi juara di Indonesia Face Model atau Duta Budaya Melayu Jambi? Pertama kita tetap selalu bersyukur karena setiap jalan yang kita tempuh pasti ada percobaannya. Iya, Ya. benar banget kata Igul. Tentunya di saat kita dalam meraih apapun, di saat kita melakukan sebuah ikhtiar, pastinya akan ada banyak sekali cobaan dan rintangan. Nah, kakak mau nanya nih, selama Igul meraih, sebelum Igul meraih prestasi yang sangat luar biasa ini, Igul punya nggak sih kesulitan-kesulitan untuk menggapai sebuah prestasi yang ini? Mungkin Digul sebelum mengikuti ini, Mm-mm. Digul juga mikir gitu kan, Digul bisa nggak sih seperti yang teman-teman gitu, Iya. banyak prestasi gitu. Mungkin Digul mencoba untuk mengikuti lomba ini, mungkin di sini Digul mulai berkarir gitu. Tapi Mm-mm. alhamdulillah Digul terpilih menjadi duta Terpilih ya, Melayu. terpilih menjadi duta Melayu. Ada nggak sih minat Igul mau sharing-sharing ke adik-adik atau ke pemuda-pemuda nih yang ada di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh? Ada nggak sih gitu niat Igul mau berdiskusi lah sama anak-anak muda yang minat atau tertarik di bidang pageant gitu? Ya kak, itu kan perlu banget gitu kan. Ya. Kita perlu mengajak teman-teman kita untuk mengikuti seperti lomba kesenian, Mm-mm. eh, yang lain gitu. Fit, abang mau nanya dulu nih, Iya. seputaran pageant ini ya. Mm-mm. Kalian berdua ini kan sama-sama pageant. Iya. Yang satu si Fitri dari Bujang Gadis Kerinci. Gadis Kerinci Iya. 2018. 2018. Terus juga si Gol di Rainbow gitu. Nah, kakak ini kan sudah berpengalaman, aku bisa share-share. Mm-mm. Ada motivasi nggak? Motivasi untuk adik-adik yang berminat atau tertarik di bidang pageant ini bahwa lakukan yang terbaik, orang lain bisa, kita juga bisa. Karena kenapa? Karena semua prestasi dan semua skill itu dilatih itu tuh dilatih, bukan bawaan dari lahir. Yang dimana kalau orang lain bisa, kita juga bisa gitu. Terus berkaryalah untuk orang yang menyukai karya kita. Jangan berkarya untuk orang yang tidak menyukai karya kita, karena itu akan cuma-cuma. Pada adik-adik semuanya yang di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh, silakan berprestasi dan berkarya sebanyak mungkin, dan kamu adalah orang yang terpilih dan kamu adalah pemuda-pemudi hebat yang ada di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Ya, saya mencoba untuk di belakang layar karena apa? Karena saya melihat di sini itu si Fitri dan juga Igul punya potensi, maka saya mencoba untuk apa ya, menampilkan kalian berdua di sini. Iya. Yang satu gadis Kerinci 2018, yang satu lagi Indonesia Gadis Model 2023 ya. Nah, mungkin si Fitri punya motivasi itu tadi. Ini juga tadi kan udah motivasi. Iya. Kalau dari Igul, mungkin untuk anak-anak Rainbow Modeling jadi ada nggak sih pesan-pesan ke mereka supaya mereka bisa berprestasi lagi tentunya? Ada nggak sih? Mungkin tahu. Untuk teman-teman, kalian jangan ragu untuk mengikuti lomba dan kalian jangan malu mengikuti lomba tersebut karena kita semua butuh proses gitu untuk melakukan atau mengikuti perlombaan. Ya, karena menurut Bang yang melihat di sini ya, Digul masih 14 tahun dan juga untuk saat ini skillnya udah jago.
susah mencari orang-orang yang kreatif, orang-orang yang mampu memberikan sumbangsinya terhadap karya, dan salah satu karyanya di model ini tadi. Dan abang melihat di sini baru 14 tahun udah jago aja. Nah sekarang ya apa ya, tinggal diasah lagi, walaupun ya kita tahu MTS ya, SMP, SMP. SMP. Kalau kemarin tuh si Caca, si Caca itu dia MTS, ya kan, finalis Indonesian Test Model juga kan, jadi butuh proses. Dia jago, terus juga si Igor jago, tinggal diasah aja. Nah, mungkin si Fitri mau nggak sih jadi mentornya si Ade? Sebenarnya mau banget Bang. Serius, ini mau banget. Soalnya Iya, kan iya. Fitri juga tertarik nih di bidang yang pageant-pageant kayak gini. Dalam waktu dekat kan ada juga beberapa event yang ada di Kabupaten Kerinci. Oke. Kalau nggak salah September. Kalau Igun mau, silakan join. Tapi Igun domisilinya Kota Sungai Penuh atau Kabupaten Kerinci? Kota Sungai Penuh, Kak. Kota Sungai Penuh. Tapi nggak apa-apa, selagi bisa berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh, nggak masalah. Kita rangkul semuanya. Fit, gua mau nanya, Ya, bujang gadis Kerinci dan Sungai Penuh itu umurnya harus berapa? kalau umur bujang gadis Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh, tapi nggak tahu ya Bang, di yang di Sungai Penuh, tapi kalau di Kabupaten Kerinci itu mulai umur 16 tahun sampai umur 23 itu masih boleh untuk mengikuti pemilihan bujang gadis Kerinci. Berarti SMP belum ya? Belum, Masih berproses ya? masih berproses. Gul, mau nggak ikut gadis Kerinci? Sorry, bujang gadis. Sorry. Bujang gadis Kerinci. Sungai Penuh ya? Sungai Penuh. Oke, domisili di mana? Sungai Penuh. Di Sungai Penuh. Mau nggak? Insya Allah mau, tapi Digul mulai dari sekarang Digul belajar gitu. Oke, Biar pastinya ya. ya Menarik sekali. Patut diapresiasi. Terus coba tanya lagi. Kita kali lagi nih si Ade. Kayaknya soal si Digul ini saya punya banyak banget pertanyaan abang, soalnya kan satu gimana ya, ibaratnya satu gerbong gitu, jadi banyak yang harus dibahas gitu, yang harus digali dari Digul, apalagi bulan September atau ya Oktober? bulan Bulan berapa? Desember Oh, Desember mau berangkat ke Oktober Oktober. bulan 10. Ya, bulan 10 mau berangkat ke Jakarta. Wow, kalau kakak itu hanya sebatas jadi bujang gadis Kerinci, belum melanjutkan karirnya ke tingkat lebih tinggi. Jadi mudah-mudahan ya, doakan dalam waktu dekat bisa. Amin. Amin. Amin yang paling serius ya gue. Coba deh si Igor promosiin Rainbow Modeling Jam ini. Apa pengen tahu? Teman-teman biar Fun Podcast juga ingin tahu. Setelah diselenggarakan Rainbow Modeling Jambi juga kembali membuka audisi untuk para teman-teman semua gitu. Nah, Digul menyarankan teman-teman ikut gitu. Mana tahu teman-teman bisa menjadi duta atau teman-teman bisa mengembangkan bakat di Rainbow Modeling Jambi. Dan Rainbow Modeling Jambi juga bukan sekedar pemilihan. Rainbow Modeling Jambi juga mencari bakat-bakat generasi-generasi muda untuk dikembangkan. Ya. Nah, kalau di Rainbow Jam ini yang dilatih apa aja? Terutama adabnya, sopan santunnya. Kedua, fashion. Kedua, public speaking. Public speaking juga. Ya, Ego nggak public speaking? siapa Digul? Si Digul. Ya. Digul masih belajar sih, masih Masih belajar. belajar. Iya. Apa? Berproses ya. Namanya juga berproses. Ya. Tapi yang benar di sini, Digul juga punya potensi. Jadi alumni dari Gadis Kerinci 2018 atau abang mencoba untuk menundukkan kalian dua ini dengan harapan semoga ya ini bukan menyaingi ya, menyaingi Rainbow Iya. tapi yang abang lihat di sini kalian punya potensi, mana tahu bisa diasah, dan Fitri punya pengalaman atau bisa sharing gitu kan. Iya. Nah, kalau seandainya teman-teman yang mau daftar, caranya gimana? Kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa hubungi ke
akun Rainbow Modeling Jambi, yaitu akun Instagram Rainbow. eh, di Di mana? di Instagram, Bang. Di Instagram. Ya, Instagram. Instagram. Nama Instagramnya apa? Rainbow Modeling Jambi. Rainbow Modeling. Ya, Jangan lupa follow ya guys. Hal-hal unik ada nggak sih selama ini si Digul ikut proses dari Rainbow? Rainbow ini masuk udah pasti lolos atau gimana? Coba cerita. apa? Kak Fitri. Kalau maksud dari Bang Fori tadi, kalau mengikuti audisi itu udah pasti lulus atau masih diseleksi gitu? Seleksi, Kak. Oh, diseleksi Oh, dulu Ya, ya. soalnya Berarti kan orang-orang pilihan. iya kan Ya. Rainbow Modeling Jambi juga melihat gimana awalnya dia mengikuti nggak peraturan-peraturan yang udah diberikan gitu. Fitri ada pertanyaan lagi? ada dong. Boleh nih Boleh, Kak. beberapa lagi. Oke ya, kakak mau nanya nih. Tadi kan kita udah bahas masalah budaya, pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, kakak mau nanya, kenapa sih orang harus ke Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh? Setahu Digul sih, Kabupaten Kerinci dijuluki sebagai sekepal tanah surga karena Kabupaten Kerinci memiliki keindahan wisata-wisata indah dan Kabupaten Kerinci juga nggak kalah loh. Kabupaten Kerinci adalah wisata andalan Provinsi Jambi. Wow, bener banget tuh kata Igul. Kabupaten Kerinci itu punya potensi wisata alam, wisata budaya, itu kaya banget. Di Kabupaten Kerinci salah satunya ada kebun teh kayu aro, ada air terjun Telun Brasap, ada air panas, wow lengkap sekali. Apalagi ada Danau Kaco, yang sekarang yang lagi tren apa ya, yang lagi naik daun. Pantai Ratu Segindo Kuning, itu spot untuk fotonya bagus banget. Itu di mana? Coba. Itu di Sleman, Bang. Di Sleman. Iya, di Oh, Sleman. ada. Ada. Keren banget, Bang. Kalau mau ke sana bisa kakak yang jadi pemandu wisatanya promosi. Jadi tour guide ya? Iya. Kan tetangga sana, Bang. Kan tetangga, Tetanggaan ya? tetanggaan. Jadi bisa Fitri lah. biasanya di mana? Fitri di Tanjung Tanah, Bang. Di Tanjung Tanah. Ah, ah. Tapi Bang, di Tanjung Tanah ini juga menarik loh. Juga ada wisata. Kan yang ada wisata pantai Pasir Panjang, Tanjung Tanah, itu tuh dibuka kalau nggak salah 2019, banyak banget wisatawan dari luar daerah ataupun wisatawan lokal yang datang ke Pantai Pasir Panjang untuk menikmati indahnya pemandangan Danau Kerinci dan juga hembusan angin Kerinci. Nah, tapi Igul tahu nggak sih Tanjung Tanah? Tahu nggak? Pernah dengar kata Tanjung Tanah nggak? Pernah sih, tapi belum tahu tempatnya di mana gitu. Oh, Tanjung Tanah itu salah satu desa yang ada di Danau Kerinci. Dan juga Tanjung Tanah ini merupakan tempat ditemukan naskah Melayu tertua di dunia. Itu yang menariknya. Menarik banget. Silahkan datang ke Tanjung Tanah dan juga sekitarnya. Oke. Abang kayaknya penasaran nih sama ownernya Rainbow Modeling Jambi ini. Karena tahun nanti ke depan bisa podcast sama foundernya ya. Karena menarik. Mungkin di Kerinci ini yang saya tahu itu ya agent yang ada nih, yang ada di sini cuman ada Rainbow. Emang nggak tahu nih, yang mau tahu ya, yang mau tahu. Dan bersyukur nih bisa menumbuhkan bibit-bibit unggulan kayak ini aja ya, kayak padi gitu kan. Bibit unggulan. Talenta-talenta muda seperti Ligol, seperti Caca dan teman-teman yang lainnya. Nah, kalau dari Abang ya semoga harapannya bisa ketemu sama foundernya, bisa ngobrol, bisa diskusi, ngobrol santai di podcast ini ya. Dan juga Fitri sudah membantu Abang di sini. Iya. Abang pengen kenalin kalian berdua ini karena nanti
ke depan mana tahu ada project dari Pori Creative Spaces. Amin. Ya, sip, lanjut. Oke ya, satu pertanyaan lagi buat Digo. Enggak satu pertanyaan sih, dua. Boleh ya? Nah, di Kabupaten Kerinci ini kan wisata dan pemuda-pemudinya sangat banyak sekali yang mempunyai prestasi. Kayaknya panggung teater di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh ini perlu kita bangun nggak sih untuk mempromosikan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh? Perlu banget sih, karena mungkin para generasi-generasi bisa eh, apa namanya, seperti Ya. bakatnya di sini gitu, tahunya bakatnya di sini gitu, mengembangkan bakat istilahnya gitu. Iya. Oh, jadi apa namanya? Panggung teater ini kita jadikan wadahnya Iya. untuk berproses gitu. Nah, apalagi yang kayak kakak ikuti kemarin kan pelatihan teater. Itu tuh ada banyak banget ketemu sama pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh yang punya potensi. Mulai dari yang bisa menulis cerita rakyat Kerinci, ada juga yang dari orang yang memang ahli di bidang budaya gitu. Dan juga ada yang hobi tari, itu kan bisa kita rangkul, bisa kita masuk di dalam panggung teater ini. Itu menurut kakak itu sangat berpotensi uh, untuk meningkatkan skill dari pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Kalau abang dulu ya, abang tahunya panggung teater ya. Dulu tuh ada, abang tertarik tuh, tapi sampai sekarang nggak ada gaungannya tuh. Namanya itu panggung eksekusi. Dulu ya apa ya kelas sedikit. Iya. Dulu tuh ada namanya panggung eksekusi, lokasinya itu di arah Fatpal. Nah jadi menurut abang konsepnya menarik, tapi sampai sekarang nggak tahu tuh orangnya kemana. Nah paling ya ke depan semoga ada lagi nih panggung teater, banyak kok seni yang abang tahu ya. Seni yang abang tahu itu teater ada, menyanyi juga ada, tari juga ada. Ya. Mana tahu nanti bisa kolaborasi di kebudayaan tadi. Teater dibikin dikonsepkan bagus-bagus, jadiin budaya, maksudnya promosi budaya ya, promosi budaya. Terus juga hari ini nyanyi juga promosiin budayanya dengan karya nyanyinya itu tadi gitu kan. Nah, menurut Digo menarik nggak sih kita terapkan di Sungai Penuh dan Kerinci? Mungkin perlu sih Bang, perlu, karena kita mengajak para generasi-generasi untuk mengembangkan bakatnya seperti di seni, di panggung gitu. Itu sih Bang. Dan juga kalau kita promosikan budaya di Biar Podcast ini menurut gue juga Menarik. ya, menarik ya. Coba deh Google promosiin Biar Podcast bisa ditonton. Tujuannya untuk mempromosikan budaya. Kalau pengen tes nih, emang beneran juara atau gimana nih? Mempromosikan seperti apa gitu Bang, biar ya untuk Biar Podcast gitu lah, untuk edukasi ke masyarakat. Karena nanti yang diangkat kan karya-karya. nah buat teman-teman apa namanya, Biar Paham Podcast. ya biar Biar Paham Podcast. Biar Paham Podcast Terus berkembang ya. Ya gitu. Dan teman-teman jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Jangan subscribe. Oh ya. Dulu tuh bang tertarik nih melihat perkembangan budaya-budaya yang ada di luar sana. Termasuk Nicole sekarang ini kan promosi budaya apa? Budaya Melayu nih, ya kan? Nah, yang abang tertarik itu
itu sampai sejauh mana Rainbow Modeling Jambi ini bisa mempromosikan budaya lain. Itu saya tantang juga nih ownernya untuk yuk sama-sama kita bergerak untuk menggaungkan ini. Ada di goal 1, di goal 2, di goal 3 dan seterusnya nanti ya. Oke, di goal ini yang terakhir dari podcast kita pada siang hari ini. Dan mungkin Igul punya motivasi untuk adik-adik yang ada di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Silakan disampaikan, Igul. Nah, buat teman-teman, teman-teman jangan ragu untuk mengikuti lomba tersebut atau pemilihan. Mungkin kegagalan bisa terjadi ya, tapi kesuksesan akan terjadi jika kita selalu bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keren sekali ya. Dan menutup perjumpaan kita pada hari ini, sebenarnya ini kakak masih punya banyak pertanyaan, tapi dikarenakan waktu, jadi kita cukup sampai di sini saja. Dan semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali di Biar Paham Podcast untuk kedepannya. Oke teman-teman semuanya, sekian podcast kita hari ini. Saya Rodatul Fitri sebagai host pengganti dari Biar Paham Podcast dan saya Digul Asgiar, Duta Melayu Provinsi Jambi tahun 2023. halo, kami pamit undur diri dan juga jangan lupa ya support terus channel YouTube Biar Paham, biar kalian paham. Oke, bye-bye semuanya. Sampai jumpa di lain waktu.